tanah di Jakarta ini seiring bertambahnya waktu akan terus mengalami penurunan. Bukan turun karena digoyang atau dipaksa, tapi karena dipompa. Rumah, pabrik yang mengambil air dari tanah secara berlebihan. Di beberapa tempat, tanah di Jakarta turun dari 10 sampai 20 cm per tahun. Penurunan tanah ini paling parah di daerah Jakarta Utara. Dan yang sering bikin orang mikir, kok rasanya semua makin cepat ya? Banjir makin sering, rob makin tinggi, cuacanya pun juga makin gak jelas. Prediksi 2050 itu muncul karena fakta penurunan tanah, kenaikan air laut, dan cuaca yang ekstrim. Bukan ramalan, tapi ini adalah hitungan secara ilmiah. Jakarta diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050. Beberapa bagian kota yang masih ramai seperti kantor, mal, jalanan, pemukiman, pelan-pelan berubah menjadi lautan. Dan kalau kita melihat keadaan yang sekarang, banjir ada di tiap musim, banjir rob semakin sering, tanggul jebol juga sudah terjadi beberapa kali. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya Jakarta ini akan beneran tenggelam atau ini hanya sekedar ramalan? Pertama, kita harus ngerti kenapa orang-orang meyakini kalau Jakarta ini bakal tenggelam. Dan ternyata penyebabnya bukan cuma satu, tapi kombinasi dari banyak hal yang bikin keadaannya makin parah. Yang paling sering dibahas adalah penurunan tanah atau land subsidence. Jadi, tanah di Jakarta ini seiring bertambahnya waktu akan terus mengalami penurunan. Bukan turun karena digoyang atau dipaksa, tapi karena dipompa. Rumah, pabrik yang mengambil air dari tanah secara berlebihan. Bayangin aja kalau kayak kita ngambil air dari spons. Lama-lama spons itu bakal kempes kan? Nah, tanah Jakarta ini ibaratkan spons yang kita pakai secara terus-terusan. Di beberapa tempat, tanah di Jakarta turun dari 10 sampai 20 cm per tahun. Penurunan tanah ini paling parah di daerah Jakarta Utara. Daerah yang memang posisinya nih udah rendah dari permukaan laut. Jadi ketika tanah turun, sedangkan air laut makin naik, udah bisa kebayangkan apa yang akan terjadi. Kedua, ada yang namanya sea level rise atau kenaikan permukaan air laut. Ini akibat pemanasan global, es di kutub mencair, volume air laut yang terus bertambah, dan Jakarta sebagai kota pesisir kena getahnya. Kalau kita lihat dari data, permukaan laut naik sekitar beberapa milimeter di tiap tahunnya. Kedengarannya sih kecil, tapi kalau ditumpuk terus selama puluhan tahun, angkanya kan lumayan banget. Dan kalau ditambah tanah yang ikut turun, kombinasinya semakin pas untuk menjadi alasan tenggelamnya Jakarta. Ketiga, Jakarta itu kota dengan pembangunan super padat, tapi drainasenya nggak ikut berkembang. Sistem airnya itu kayak pipe system yang udah tua, tapi dipaksa untuk handle beban zaman modern. Hujan dikit, langsung banjir. Ya apalagi hujan besar, udahlah, kita tahu sendiri hasilnya kan. Dan nggak cuma hujan, laut pun ikut masuk lewat banjir rob yang tiap tahun makin tinggi. Warga pesisir bahkan udah biasa bangun rumah yang lebih tinggi, menambahkan pondasi, sampai tiap tahun lantainya makin naik, tapi ya tetap airnya naik juga. Keempat, ada faktor geografis yang bikin Jakarta ini kurang beruntung. Kota ini memang dibangun di atas delta, tanahnya lembek, dan dulu banyak sekali rawa. Lalu ditambah juga sungainya yang banyak, tapi seringkali penuh dengan sampah, sedimentasi, dan nggak mengalir dengan lancar. Sungai itu seperti jalur keluar air. Kalau jalurnya mampet, air akan nyari jalur untuk keluar sendiri. Dan sayangnya jalan itu biasanya adalah rumah orang. Dan jangan lupa faktor cuaca ekstrim yang makin sering muncul. Curah hujan makin tinggi, badai makin sering, pola angin yang juga ikut berubah, dan itu semua bikin volume air di sekitar Jakarta itu makin gak kekontrol. Dalam 5 tahun terakhir aja, kejadian banjir besar ini makin sering terjadi dibanding 10 tahun sebelumnya. Ini tandanya sistem kita makin kewalahan. Prediksi 2050 itu muncul karena fakta penurunan tanah, kenaikan air laut, dan cuaca yang ekstrim. Bukan ramalan, tapi ini adalah hitungan secara ilmiah. Masalah ini bukan cuma tentang peta yang berubah menjadi warna biru, tapi tentang manusia, tentang jutaan warga yang tinggal, kerja, lahir, dan tumbuh di kota ini. Dan yang sering bikin orang mikir, kok rasanya semua makin cepat ya? Banjir makin sering, rob makin tinggi, cuacanya pun juga makin gak jelas. Kayak ada pola yang nunjukin bahwa prediksi 2050 itu bukan lagi nanti, tapi ya memang sebentar lagi. Jadi apakah Jakarta akan beneran tenggelam? Dan yang paling menakutkan bukan tenggelamnya kota, tapi kenyataan bahwa proses itu sendiri sudah dimulai dari lama, dan kita semua sedang hidup di dalamnya. Apakah menurut kalian Jakarta masih punya waktu yang panjang? Atau sebenarnya kita cuma belum siap untuk menerima kenyataan bahwa masa depan kota ini mungkin gak akan seperti yang kita bayangin?